ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Saudaraku, saudariku, hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sadar bahwa bagaimana nasib kita di akhirat nanti, jawabannya adalah bagaimana selamatnya hati kita menghadap Allah. Pasti akan lahir aksi memperbaiki hati. Karena hati adalah raja seluruh anggota badan. Seluruh yang dilakukan oleh anggota badan sebenarnya itu adalah perintah dan larangan dari hati. Banyak orang yang sulit untuk memahami bahwa sebenarnya yang mau makan itu hati. Ia perintahkan kaki untuk melangkah. Ia perintahkan tangan untuk mengambil piring, sendok, lalu mulai mengambil nasi, menambahkan dengan lauk dan pauk. Lalu dia perintahkan tangan untuk mengangkatnya ke atas ke mulut, lalu memerintahkan mulut untuk mengunyah, lalu menelan. Yang memerintahkan itu adalah hati. Sebenarnya yang ingin melihat bukan mata. Yang ingin melihat adalah hati. Mata hanyalah alat yang digunakan hati untuk melihat sesuatu yang ingin dia lihat. Hal yang sama, lidah adalah juru bicara hati. Sebenarnya yang ingin ngomong itu bukan lidah. Yang ingin ngomong itu adalah hati. Namun hati menggunakan lidah untuk mengungkapkan apa yang ingin ia ungkapkan. Oleh karena itu Nabi mengatakan, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila hati itu baik, maka yang lain baik. Kenapa? Perintah dan larangan untuk anggota badan datangnya dari hati. Hal yang sama, idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati itu telah rusak, maka yang lain ikutan rusak. Kenapa? Karena perintah rusak di anggota tubuh yang lainnya itu perintah hati. Maka dia akan menyuruh mata untuk memandang yang rusak-rusak, telinga untuk mendengar yang rusak-rusak, lidah untuk ngomongin yang rusak-rusak, kaki disuruh melangkah ke tempat yang rusak, tangan mengambil, memberi yang rusak-rusak, menulis yang rusak-rusak. Kenapa? Hatinya sudah rusak, maka perintahnya adalah yang rusak-rusak. Besar harapan apa yang telah Ana sampaikan sebelum Isya, setelah maghrib sampai sebelum Isya telah memberikan kepada kita pentingnya kita ngurus hati di bumi. Karena dialah jawaban keselamatan atau kehancuran kita di akhirat. Saudaraku, saudariku. Di depanmu ada dua pilihan saja, tak ada pilihan yang ketiga. Perbaiki hatimu atau rusak hati itu. Tak ada pilihan yang ketiga. Setan akan bermain di pilihan yang ketiga. Dan tidak ada pilihan yang ketiga. Engkau memperbaikinya atau merusaknya. Kalau engkau tidak memperbaiki, engkau sedang merusak hatimu. Jangan katakan, Ustadz, saya tidak memperbaiki, tapi saya juga tidak merusak. Tak ada. Tak ada tempat yang ketiga. Karena di akhirat tempat hanya dua.
tempat untuk orang yang memperbaiki hati dan tempat untuk orang yang merusak hati. Tak ada tempat untuk orang tak memperbaiki namun juga tak merusak. Tak ada tempatnya. Oleh karena itu ketika Allah bicara neraka di dalam Al-Quran surat Al-Muddathir, innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar. Allah menyuruh kita memilih salah satu di antara dua. Tak ada pilihan yang ketiga. Liman sya'a minkum an yataqaddam aw yata'akhir. Ini adalah neraka. Salah satu yang besar yang Allah peringatkan kalian akan ada nanti, pasti kalian bertemu dengannya. Silahkan maju atau mundur. Pilihan hanya dua, saudaraku. Maju ke neraka atau mundur lari dari neraka. Jangan katakan, saya tidak mau maju, namun saya juga tak mundur. Tak ada tempat untuk pilihan ketiga. Maka kalau ingin merusak hatimu, berarti engkau memilih maju ke neraka. Tapi kalau ingin memperbaiki hatimu, maka engkau memilih mundur dari neraka. Posisi di tengah-tengah, tak merusak dan tak memperbaiki, itu hanya permainan iblis. Dia bermain di dunia samar-samar, agar engkau gampang terlena dengan samar-samar yang dia ciptakan. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal telah jelas, yang haram pun telah jelas. Tak ada yang samar-samar dalam syariat Islam. Kalau ada Anda yang tidak tahu, bukan tidak tahu, hanya Anda belum sampai kepada Anda ilmunya. Tak ada sesuatu yang tidak halal dan tidak haram. Tak ada. Allah selalu menciptakan dua saja. Sebagaimana Allah ciptakan laki-laki dan wanita. Tak ada makhluk di pertengahan. Allah ciptakan neraka dan surga, tak ada tempat di pertengahan. Allah ciptakan siang dan malam, tak ada yang pertengahan. Mana makhluk pertengahan itu? Dalam ciptaan Allah, tak ada. Hal yang sama, tak ada pertengahan dalam syariat Allah. Dosa atau tidak dosa. Ridho Allah ridhoi atau Allah murkai. Allah izinkan atau Allah larang. Mana yang ketiga? Tunjukkan kepadaku satu dan ia adalah tidak Allah izinkan, tapi Allah juga tidak suruh. Izinkan tidak, suruh pun tidak. Larang pun tidak, suruh pun tidak. Izinkan tidak, tidak izinkan. Mana dia? Tak ada. Semua yang ada di permukaan bumi, kalau tidak Allah izinkan, kalau tidak, tidak Allah izinkan. Ya atau tidak? Apakah ada satu bab syariat Allah tidak izinkan, namun Allah juga tidak izinkan? Mana dia? Sesuatu yang Allah izinkan untuk Anda lakukan, dialah wajib, dialah sunat, dialah mubah, dan dialah makruh. Allah izinkan 4. Hanya satu yang Allah larang. Namanya haram. 4 di atas. Dari 5 taklif. Dari 5 taklif yang ada dalam syariat. 4 di atas diizinkan. Bahkan ada yang diperintahkan. 2 di antaranya diperintahkan. Dan 2 di antaranya diizinkan. Karena Allah pencipta seluruh isi langit dan bumi, dan Allah tahu apa yang akan kita lakukan, maka Allah izinkan. Bahkan Allah perintah 2-nya. Satu perintah wajib, satu perintah sunat. Satunya diizinkan melakukan, walau tak ada dosa dan tak ada pahala. Yang satunya diizinkan untuk melakukannya, walau meninggalkannya, lebih Allah ridhoi. Tapi diizinkan, ya atau tidak? Hanya satu di belakang yang kelima yang nama haram, dilarang oleh Allah. Maka tidak ada dalam agama kita kecuali diizinkan atau tak diizinkan. Maka pilihan hanya 2. Jangan bermain di dunia ganda.
Dunia ganda itu permainan iblis dan bala tentaranya. Saya tidak mau ke surga, saya tidak mau ke neraka, tapi juga saya malas ke surga. Artinya, kau ke neraka. Tak ada kata lain. Yang tidak mau lari dari neraka, jangan kata, saya tidak mau ke neraka, tapi saya juga bukan orang yang ingin mengejar surga. Enggak. Engkau ketika tidak mengejar surga, saya tahu engkau sedang maju ke neraka. Saya malas pergi kajian, tidak mau mengejar surga. Oke, lalu ngapain? Di rumah. Ngapain di rumah? Ngapain di rumah? Ya, nggak ngapa-ngapain. Masa sih? Ya, nonton TV aja. Terus TV isinya apa? Surga atau neraka? Enggak usah, surga. Apa itu? Kajian-kajian aja. Yang benar. Apa nggak lihat berita? Apa nggak lihat yang lain? Cara lari dari neraka, saudaraku, hanya satu. Kejar surga. Habis. Tak ada cara lain. Kalau engkau tidak mengejar surga, saya tahu engkau sedang berlari ke neraka. Atau berjalan. Walau berjalan pelan. Pilihlah. Hidup ini adalah pilihan. Dan akhirat adalah hasil dari pilihan di dunia. Dan jangan salahkan siapa-siapa atas pilihan pribadi. Kenapa orang-orang rajin mengejar surga? Karena takut ke neraka. Karena kita tidak terlalu takut ke neraka, akhirnya kita tak rajin mengejar surga. Itulah jawabannya. Kenapa Umar begitu adil? Karena takut neraka. Takut neraka lah yang membuat Umar akhirnya begitu adil. Dan begitu memaksimalkan apapun yang dia lakukan sebagai pemimpin umat, selama memimpin umat. Sampai-sampai Umar radhiyallahu anhu terlihat mengejar seekor unta yang lari dari unta zakat. Umar, pemimpin umat Islam, tak ada jabatan tertinggi di dunia ketika itu selain yang sedang dipegang oleh Umar bin Khattab, terlihat sedang mengejar unta zakat yang lari. Sebagian kaum muslimin mengatakan, ya Amirul Mukminin nakfik, wahai Amirul Mukminin, biar kami lakukan. Jawaban Umar apa? Kalian mau bertanggung jawab di hadapan Allah atas kelalaianku terhadap unta ini? Bisa kalian bertanggung jawab di hadapan Allah? Bisa kalian tanggung dosa saya atas kelalaian saya? Disebabkan kelalaian saya lah unta ini lepas. Lihat. Lihat bagaimana Amirul Mukminin takutnya ke neraka, takutnya diazab oleh Allah, takutnya pertanggungjawaban akhirat membuat dia kemudian lari dari neraka ke surga. Dan betapa seringnya kita hidup sekarang ini, ya sudahlah kerjakan saja, dia yang ngajak, dia yang bertanggung jawab, Allah tahu dia yang ngajak, saya kalau tidak begitu, saya begini. Kalau saya tidak ikuti, nanti lepas jabatan saya. Kalau saya tidak ikuti, nanti kurangnya gaji saya. Kalau saya tidak ikuti, nanti dimutasi saya ke tempat yang jauh. Kalau saya tidak ikuti, nanti tak bisa karir saya melejit. Lebih kita pilih hukuman manusia, takutnya kita kepada hukuman manusia, kita kalahkan takutnya kita kepada hukuman Allah di akhirat. Lebih takut kita efek dari manusia dibanding efek di akhirat dari dosa yang kita lakukan. Ini dia hati yang baik? Pertanyaannya, baik dari mana? Ini dia hati yang selamat? Pertanyaannya, selamat dari mana?
Kalau manusia bagimu lebih engkau dahulukan dibanding Allah pencipta dirimu dan pencipta aneka. Kalau kita kembali salafus saleh yang kita diperintahkan Allah untuk mengikuti mereka, mereka mengatakan tidak untuk maksiat apapun kata dunia. Dunia itu ada ibu mereka, ada ayah mereka, ada keluarga, masyarakat mereka, ada atasan mereka, ada orang-orang yang siap untuk mengadab mereka kalau mereka tidak ikuti kata-katanya seperti Bilal bin Rabah. Tidak mengikuti kata-kata majikannya, walau dia tahu dengan tidak mengikuti perintah majikannya itu aniaya, dera yang tiada tara, siap untuk menghampirinya. Namun tidak kata Allah, dia katakan tidak, apapun kata dunia. Sekarang kita dalam surga dan neraka maju mundur. Gak jelas. Ke surga kadang iya kadang tidak, ke neraka kadang iya kadang tidak. Kita bermain di dunia samar-samar. Sekali lagi saya mengatakan itu permainan iblis dan bala tentaranya, meletakkan kita di dunia samar-samar, lalu kipas-kipas kita, kamu orang soleh, kamu orang soleh, kamu rajin ke masjid, kamu rajin pengajian. Jangan itu aja, rajin nontonnya ada di mana? Kamu rajin baca Quran, kamu rajin baca buku. Jangan itu saja, rajin ghibahnya ada di mana? Selalu ketika kita menilai diri kita tampilkan yang baik-baik. Supaya syaitan melupakan kita yang buruk-buruk. Inilah permainan iblis dan permainan bala tentaranya. Diletakkan kita di posisi samar-samar, namun dikipas-kipas kita dengan sesuatu yang kita anggap baik, agar melupakan kita keburukan yang kita lakukan. Sehingga banyak orang mengira dirinya sekarang ini, dengan posisi dia sekarang ini, sudah layak menjadi penduduk surga. Terlalu banyak. Kenapa tidak sebaliknya saja? Saya dengan dosa saya sekarang ini layaknya penduduk neraka kalau Allah tidak selamatkan saya. Kalau Allah tidak ampuni dosa dan kesalahan saya di akhirat. Wallahi, kalimat itu adalah saya dan Anda. Saya dan Anda orang yang layak ke neraka kalau tidak Allah ampuni. Dan kalimat ini bukan kalimat yang saya buat-buat. Aku dan engkau saudaraku, wallahi, layak menjadi penduduk neraka. Atas dosa dan kesalahan yang pernah kita buat kepada Allah. Kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, kepada tetangga, kepada sahabat, kepada relasi, kepada siapapun manusia yang berinteraksi dengan kita. Kalau Allah tidak ampuni, wallahi dosa kita cukup untuk memanggang kita di akhirat. Bukankah Rasul bersabda, wa inna rajula la yatakallamu bikalimatin min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannama sab'ina kharifah. Satu kata yang diucapkan seorang insan dari hal yang dimurkai Allah, yang dia anggap itu perkataan ringan, padahal perkataan itulah yang menjerumuskan dia ke neraka 70 tahun lamanya. Satu kata. Berapa kata dari kata-kata yang tidak Allah ridhoi pernah kita ukir dalam hidup kita? Tidakkah itu semua adalah ancaman untuk kita kalau Allah tak maafkan? Ada apa dengan diri kita merasa aman dari masuk neraka? Padahal aneka ragam amalan yang mengundang neraka hampir tiap pekan kita lakukan.
hampir tiap hari kita kerjakan. Syaitan melalaikan kita dari aksi kita mengejar neraka dengan duduk di majelis taklim, membaca Al-Quran, nonton pengajian. Wallahi, duduk kita di sini, kadang-kadang menjelang pulang kita sudah berbuat maksiat lagi. Padahal baru saja kita duduk di rumah Allah, baru saja kita mendengarkan surga dan neraka, baru saja kita bicara kebaikan-kebaikan akhirat. Sebelum sampai di rumah, dosa itu dikerjakan lagi. Saya bicara saya loh, Pak. Begitu sulitnya kita untuk memperbaiki hati. Begitu sulitnya kita untuk memperbaiki amal kita. Begitu sulitnya kita untuk memperbaiki diri kita agar terhindar dari pekerjaan-pekerjaan yang kita cintai, namun jalan ke neraka. Cobalah renungkan apa yang saya katakan. Siapa engkau? Siapa engkau dan siapa engkau kalau Allah tak maafkan dirimu? Cobalah. Jujurlah dalam menilai diri dengan kesalahan demi kesalahan yang kita ukir dalam hidup kita. Siapa engkau kalau Allah tak maafkan? Kalau Allah tak ampuni? Penduduk surga yang benar saja. Maka kenapa neraka itu berasa begitu jauh dari hidup kita? Padahal begini loh perangai kita hidup. Dibawa ke surga dan amalan surga dipaksa-paksakan. Dibawa kepada neraka dan amalan neraka dengan penuh cinta datang. Begini penduduk surga. Surga yang mana? Begini orang-orang yang takut neraka. Takut yang mana? Takut yang sebenar-benar takut. Bayangkan kalau di luar masjid ini ada harimau lagi ngamuk. Kalau Anda keluar dari masjid sementara harimau lagi ngamuk di luar, berarti Anda tak takut harimau. Itulah dia orang yang tak takut. Tapi kalau Anda takut, di dalam masjid saja dengan pintu tertutup, Anda mati ketakutan. Iya atau tidak? Namun di depan, di luar harimau, terlihat harimau lagi ngamuk. Atau gajah lagi ngamuk. Berani keluar? Maka orang yang berani menempuh jalan ke neraka, tanda dia tak takut neraka. Kalau dia takut neraka, tak berani. Namun kita menganggap diri kita takut neraka, padahal jalan ke neraka ditempuh. Dikipas-kipas oleh iblis. Anda selamat, Anda selamat, Anda selamat, Anda selamat. Padahal Abu Bakar takut masuk neraka. Umar takut masuk neraka. Utsman takut masuk neraka. Ali bin Abi Thalib takut masuk neraka. Padahal mereka sudah dijamin surga oleh Allah. Takutnya tetap berkibar di hatinya. Sampai-sampai Umar berkata kepada Hudzaifah bin Yaman, wahai Hudzaifah bin Yaman, aku minta kepadamu tolong. Apakah namaku disebut Rasul kepadamu dalam salah satu nama munafikin yang dirahasiakan Rasul kepadamu? Saking takutnya dia bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, apakah nama saya ada di antara nama munafik yang Rasul rahasiakan kepadamu? Rasanya tak perlu lagi bagi seorang Umar bertanya itu setelah Rasul menjaminkan untuknya surga. Tapi itulah rasa takut. Karena rasa takut yang mereka yang luar biasa itulah, terhadap neraka itulah, membuat Allah jaminkan untuk mereka surga.
ketika mereka hidup, karena jaminan surga tidak membuat rasa takut mereka terhadap neraka hilang. Kalau diturunkan kepada saya, wallahi, rasanya kita mungkin tak berjumpa lagi di masjid. Karena hidup kita ini untuk mencari surga dan menghindar neraka. Kalau sudah dapat jaminan dari Allah surga tak akan masuk neraka, buat apa lagi sholat? Buat apa lagi baca Quran? Buat apa lagi pengajian? Toh pada dasarnya semua ini untuk mengejar surga. Surga sudah di tangan. Rasa takut ke neraka pun hilang. Oleh karena itu, kenapa Allah tidak turunkan untuk umat di zaman kita seperti kita ini, adanya orang-orang yang Allah jaminkan surga, karena memang iman kita tak sanggup untuk mendengarkan kabar gembira itu. Iman kita tak kuat. Karena kalau diturunkan itu kepada kita, boleh jadi kita tak lagi sholat. Tak lagi pengajian. Kalau ataupun sholat ala kadar. Karena sudah di tangan jaminan dari Allah masuk surga. Mau ngapain lagi sholat? Orang-orang yang sudah Allah jaminkan surga untuknya termasuk para nabi dan para rasul, orang yang rajin ibadah. Dan tak terganggu rajin ibadahnya karena sudah ada jaminan surga dari Allah. Ketika ditanyakan kepada Rasul kita tercinta SAW, ada apa ya Rasulullah? Sholat sampai kaki bengkak, padahal engkau sudah diampuni dosamu yang dahulu dan yang akan datang. Kata Nabi, tidak pantaskah aku untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Kalau itu yang Allah berikan kepadaku, tak pantaskah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Dan hamba yang pandai bersyukur itu adalah yang rajin beribadah. Justru karena Allah memberikan kepadaku nikmat yang besar, aku harus banyak beribadah sebagai rasa syukurku kepada Robku. Lihat cara pandang yang benar. Janji Allah untuk memenangkan kaum muslim di perang Badar tidak membuat Rasul meninggalkan doa yang luar biasa kepada Allah. Lihat cara amal yang benar. Padahal sudah dijanjikan Allah, kalian menang. Mau berhadapan dengan Abu Sufyan dan kabilah dagang, atau berhadapan dengan Abu Jahal dan pasukan Quraisy, kalian Allah janjikan kemenangan. Namun itu tak membuat Rasulullah meninggalkan doa yang luar biasa kepada Allah. Padahal sudah ada janji menang dari Allah. Ini cara yang benar. Yang kita tak pandai dengan cara yang benar itu, kalau kepada kita diberikan janji aman. Kalau kepada kita dijanjikan, diberikan janji kemenangan, kita tak pandai lagi beramal. Kenapa? Iman kita tak kuat. Sambil berdoa panjang lebar di Badar, jatuh serban Rasul SAW. Abu Bakar mengambil serban dan meletakkan lagi di pundak Rasul. Jatuh lagi, diambil lagi, diletakkan lagi. Sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, jangan terlalu seperti ini doanya ya Rasulullah. Bukankah Allah telah menjanjikan kemenangan? Namun Rasul tak peduli dengan perkataan Abu Bakar. Rasul melanjutkan doa yang sangat hebatnya. Permohonan yang luar biasanya kepada Rabb-Nya. Dan mauqif Rasul inilah yang terbaik. Bukan mauqif Abu Bakar yang menyandarkan segalanya kepada janji. Janji itu melalui ikhtiar. Dan salah satu ikhtiar manusia adalah berdoa sehebat-hebatnya di saat butuh doa dan bantuan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kembali saya ulangi saudaraku. Di hadapanmu hanya dua pilihan. Saya dan Anda hanya memiliki dua pilihan. Perbaiki hati atau rusak hati. Tak ada jalan yang ketiga. Karena agama kita tidak punya tempat yang ketiga. Di akhir hanya ada surga, tempat orang-orang yang memperbaiki hati, atau neraka, tempat orang-orang yang merusak hati. Silahkan pilih. Ingin yang rusak, silahkan. Tak terima konsekuensinya. Ingin ke surga, alhamdulillah, terima konsekuensinya. Konsekuensi di dunia harus memperbaiki hati, terus memperbaiki hati, terus introspeksi hati, terus perbaiki hati, terus lakukan perbaikan-perbaikan hati. Karena ketika hatimu baik, yang lain akan ngikut.
Ustaz, bagaimana saya tahu hati saya baik atau tidak baik? Gampang, lihat amal. Karena amal perintah hati. Ketika amal masih mencintai maksiat, itu artinya hati belum baik-baik juga. Amal masih mencintai maksiat. Lidah masih mencintai maksiat. Telinga masih mencintai maksiat. Mata masih mencintai maksiat. Duduk masih tempat maksiat. Itu artinya hati masih mencintai maksiat. Lihat Al-Quran surat Al-Hujurat. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman. Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kalian kecintaan kepada iman, wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menghiasi keimanan itu di hati kalian, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah telah memberikan rasa benci di dalam hati kalian terhadap kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Kalau itu yang terjadi, hati Anda bersih, hati Anda baik. Ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang benar dan berjalan di jalan yang benar. Apabila hatinya telah mencintai keimanan dan semua yang berhubungan dengan keimanan, dan membenci kekufuran, membenci kefasikan, dan membenci kemaksiatan. Kalau hati sudah benci, amalan menjauh. Karena amalan adalah perintah hati. Ketika amalan kita pasti menunjukkan bahwa kita cinta maksiat, jangan katakan hati saya bersih, hati saya baik. Anda ditipu oleh iblis dan bala tentaranya. Hidupkan alarm benci maksiat. Hidupkan alarm benci kufur. Hidupkan alarm benci kefasikan di hati. Oh, ini maksiat, saya tinggalkan. Oh, ini haram, saya tinggalkan. Oh, ini fasik, saya harus menjauh. Oh, ini kufur. Waduh, kenapa orang ini kufur? Bukankah Allah menyuruh dia untuk iman? Ada rasa benci terhadap seluruh yang dibenci Allah, yang dibenci Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia orang yang beriman sebenar-benar iman. Tak bersatu antara iman dan benci dan cinta maksiat. Cinta tempat maksiat, cinta tontonan maksiat, cinta tak bersatu, saudara. Maka silakan. Hidup ini adalah pilihan. Ke surga atau ke neraka adalah pilihan hidup. Namun hal yang salah adalah kalau jalan kita banyak kita tempuh ke neraka, kemudian ketika ditanya mau kemana mas, jawaban kita jelas mau ke surga. Loh, kalau mau ke surga bukan di sini jalannya, putar arah, balik lagi. Ini jalan ke neraka mas, kata mereka. Yang penting niat. Ya nggak bisa. Niat semata-mata tak menjamin surga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terutama untuk saya sendiri. Karena setiap orang yang menasihati orang lain, dia wajib mengarahkan nasihatnya kepada dirinya sebelum kepada orang yang dia nasihati. Kalau tidak, di dalam Al-Quran dia dianggap orang yang tak berakal. Ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatsluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian ajak manusia kepada kebaikan, lalu kebaikan yang kalian ajak manusia kepadanya, kalian lupakan diri kalian atas kebaikan itu? Afala ta'qilun, tak berakalkah kalian?
Kalau itu adalah kebaikan, kalian yang pertama kali, yang mengajak itu yang pertama kali, harus menjalankannya. Menjalaninya, melaksanakannya kalau itu adalah kebaikan. Kalau yang kalian ajak kepada manusia adalah lari daripada keburukan, bukankah kalian yang pertama kali yang mengajak lari dari keburukan itu, yang harus lari dari keburukan itu? Kalau tidak, afala ta'qilun, tak berakalkah kalian? Kalian ajak orang kepada kebaikan, kalian mundur. Kalian ajak orang lari daripada keburukan, kalian maju. Afala ta'qilun, tak berakalkah kalian? Mari perbaiki hati kita. Dan berikut ini poin-poin yang bisa kita tanyakan dan bisa kita buat pertimbangan akan baik atau tidak baiknya hati kita. 1. Allah menyuruh saya untuk berbuat baik. Maka saya berbuat baik. Saya tidak peduli orang lain baik atau tidak baik. Allah menyuruh saya berbuat baik. Maka yang penting bagi saya berbuat baik. Soal orang berbuat baik, tak berbuat baik, urusan orang, bukan urusan saya. Orang berbuat buruk, itu urusan dia dengan Robnya. Namun saya, Allah perintahkan berbuat apa? Berbuat baik. Contoh ringan adalah, Anda hadir di pengajian, mendengar dengan seksama. Ada orang yang hadir pengajian, ngomong, cerita. Jangan gara-gara orang bercerita, Anda rusak. Oh, ngapain sih datang ke majelis? Kalau cuma ngobrol-ngobrol tok, coba saya ini. Lihat, saya serius mendengarkan. Anda sudah rusak akibat rusaknya orang lain. Kalau ada orang lain yang duduk di majelis taklim lalu ngobrol, urusan dia dengan Robnya. Urusan Anda, konsentrasi mendengarkan kebaikan. Konsentrasi mengerjakan kebaikan. Konsentrasi untuk datang menimba ilmu, menimba nasihat, menimba mau'idhah yang diberikan oleh orang yang memberikannya kepadamu. Soal orang lain tak mendengarnya, biarkan dia dan urusannya. Itu dia dan Robnya. Dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Anda bertanggung jawab dirimu semata. Wahai saudaraku, wahai saudariku. Jangan gara-gara orang lain rusak, Anda ikutan rusak. Anda konsentrasi sekarang. Ada orang ngobrol, biarkan dia ngobrol. Katakan bahwa saya disuruh Allah berbuat baik, konsentrasi pengajian. Soal dia tak konsentrasi, urusan dia dengan Robnya. Bukan urusan saya. Yang penting itu kita berbuat baik. Soal orang lain berbuat baik, urusan dia dengan Robnya. Dan jangan gara-gara orang buruk, kita ikutan buruk, gara-gara mereka buruk. Alangkah buruknya kita. Kalau ingin jadi orang baik, jadi orang baik luar dan dalam. Jangan luarnya doang baik, dalamnya mah hancur. Karena orang yang baik di mata Allah adalah orang yang baik luar dan dalam. Baiknya penampilan zohirmu, mulai dari pakaian dan yang lainnya, belum akan apa-apa kalau di dalammu juga tidak baik. Bahkan Allah lebih melihat apa yang di dalam hati dibanding apa yang di luar jasad. Innallaha la yanzur ila suwarikum wa la ila samikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Riwayat Imam Muslim. Allah tidak akan melihat kepada bentuk kalian kayak apa. Allah tidak melihat jasad kalian bagaimana kalian ngurusnya. Yang Allah lihat itu bagaimana hati kalian. Dan bagaimana amalan kalian. Hati Anda baru baik, poin yang ketiga. Kalau amalan Anda telah membuktikan kebaikan itu. Tak ada kata hati baik kalau amalan jelek. Mbak, kenapa nggak pakai jilbab? Alah, yang penting hati saya baik. Soal saya nggak pakai jilbab atau nggak pakai jilbab, urusan lain. Anda tidak pakai jilbab, saya tahu hatimu tak baik. Karena yang menyuruh Anda melanggar syariat adalah hati. Banyak loh orang yang berjilbab, hatinya kotor. Biarkan dia dengan hati dia, walaupun dia berjilbab. Yang penting kita dengan hati kita.
kita berbuat baik, karena Allah menyuruh kita berbuat baik. Bukan agar orang yang kita berbuat baik kepadanya membalas kebaikan itu dengan kebaikan. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, agar orang lain itu juga ikut berbuat baik kepada kita, kita mengharapkan sesuatu dari manusia, bukan dari sesuatu dari Rabb yang menyuruh kita untuk berbuat baik. Maka berbuat baiklah karena Allah menyuruh Anda berbuat baik. Bukan Anda ingin mendapatkan balasan dari orang yang Anda telah baiki. Wala tamnun tastakfir. Jangan engkau memberi agar engkau dapat balik. Ada kilas balik yang kau harapkan dari perbuatan baikmu kepada orang lain. Dan itu ayat yang kedua turun setelah Iqra. Dilarang Nabi untuk berbuat baik kepada orang lain agar orang lain membalasi kebaikannya dengan kebaikan juga. Tidak boleh. Berbuat baiklah karena memang Allah menyuruh Anda berbuat baik bukan untuk mendapatkan kebaikan dari orang yang Anda telah baiki. Bahkan lebih daripada itu. Berbuat baiklah kepada orang walau orang itu berbuat buruk kepadamu. Itu lebih sulit lagi. Kenapa? Allah menyuruh engkau berbuat baik. Maka berbuat baiklah. Anda tidak peduli balasan orang kepada dirimu apa. Soal dia berbuat baik kepada dirimu, urusan dia dengan Robnya. Soal dia berbuat buruk kepadamu, urusan dia dengan Robnya. Urusan saya tetap berbuat baik walaupun dia berbuat buruk kepada saya. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Hal yang seperti ini tidak didapatkan kecuali oleh orang yang benar-benar sabar, kata Allah. Wala yulaqaha illa dzu hadzin azim. Dan tak ada yang sampai kepada sifat yang seperti ini kecuali orang-orang yang memiliki jatah yang hebat dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Dia tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada dirinya. Itulah Rasul kita tercinta. Itulah para sahabat. Karena egois kita akan membuat kita ingin berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Itu egois kita. Dan itu ajakan syaitan. Bukan ajakan Allah. Bahkan egois kita akan mengatakan, engkau berbuat itu kepada aku bisa lebih hebat daripada apa yang kau lakukan kepada aku untuk membalas kesalahanmu itu. Itulah dia sifat manusia. Wa kanal insanu zaluman jahula. Manusia itu punya sifat zalim. Membalas lebih parah daripada apa yang dia terima. Jahul karena dia makhluk yang jahil. Kalau dia menjadi makhluk yang berilmu, dia tidak akan berbuat zalim walau dirinya dizolimi. Simak biografi para nabi dan para rasul. Apakah mereka orang yang dizolimi atau yang menzolimi? Lihat biografi. Mulai daripada Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad SAW. Simak biografi mereka. Apakah mereka orang-orang yang dizolimi atau menzolimi? Dizolimi. Berarti biografi penduduk surga di bumi siap-siap dizolimi dan jangan menzolimi. Dengan Anda tidak menzolimi, berarti Anda tidak berbuat buruk kepada orang yang telah berbuat buruk kepadamu. Tidak berbuat zolim kepada orang yang telah menzolimi dirimu. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita baik kok. Maka berbuat baiklah. Ingin mencari ridho Allah. Kisah yang paling hebat, kisah Rasul tercinta, itu pasti. Namun kalau Anda mengatakan itu kan Rasul, selain Rasul nggak bisa. Bisa. Abu Bakar telah membuktikannya. Mistah radhiyallahu taala anhu ikut menyebarkan fitnah Aisyah berzina. Padahal Mistah adalah keluarga Abu Bakar yang dinafkahi bulan demi bulannya oleh Abu Bakar. Namun dia ikut menyebar ke sana sini dengan lisannya radhiyallahu taala anhu, kesalahan manusia bahwa Aisyah ikut berzina, Aisyah berzina, Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Sampai Abu Bakar berniat untuk menghentikan santunan bulanannya. Dan enggak jadi. Rasul menyuruh Abu Bakar untuk melanjutkan santunan bulanan itu.
Padahal Rasul, beliaulah yang terkena fitnah terbesar, bukan Abu Bakar. Karena yang dituding berzina adalah istri Rasul. Keluarga Rasul yang mendapatkan fitnah terbesar. Namun Rasul yang menyuruh Abu Bakar, lanjutkan wahai Abu Bakar. Apa kaedahnya? Kaedahnya Allah suka engkau melakukan ini. Ada apa engkau berhenti gara-gara perbuatan orang? Berhenti kebaikan kita karena orang lain berbuat salah. Berhenti kebaikan yang Allah telah mudahkan kita untuk melakukannya. Allah telah mudahkan jalan kepada kita untuk melakukannya. Lanjutkan. Baiklah Anda, targetnya penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Baikkan dirimu dalam penilaian Allah. Jangan pedulikan penilaian manusia. Tak peduli orang mengatakan kepada dirimu siapa daripada aneka keburukan. Asal Rabbmu melihat engkau tak seperti itu. Maka kalau ingin jadi orang baik, bermuamalahnya kepada Allah. Bukan kepada manusia dan penilaian manusia. Kalau ingin jadi orang baik, jadilah orang baik dalam penilaian Allah, bukan dalam penilaian manusia. Penilaian manusia bisa keliru, penilaian Allah tak mungkin keliru. Maka kalau ingin jadi orang baik di mata Allah, bukan orang baik di mata manusia. Poin terakhir. Kalau ingin Anda jadi orang baik, selalulah anggap Anda banyak berbuat salah ke orang lain. Jangan pandang kebaikanmu kepada orang lain. Pandang kesalahan yang pernah kau lakukan kepada orang lain. Karena kalau engkau selalu memperhatikan kebaikan kepada orang lain, engkau lupa kesalahanmu. Tapi kalau engkau memperhatikan kesalahanmu, engkau lupa kebaikanmu. Itu yang terbaik. Dan kalau engkau ingat kesalahanmu, yang kau lakukan adalah perbaikan hati untuk tidak salah lagi. Perbaikan hati untuk tidak kembali melakukan kesalahan itu lagi. Tapi kalau engkau lupakan kesalahanmu kepada orang lain, maka di mana titik perbaikan hatinya? Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa man yu'min billah yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, benar-benar melakukan poin-poin keimanan, maka Allah akan turunkan di hatinya hidayah. Orang yang sudah Allah turunkan di hatinya hidayah, penduduk surga. Hal yang sama apabila amalnya tak beriman, apa yang Allah lakukan di dalam hati. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka melenceng dari jalan kebaikan, Allah lencengkan hatinya. Allah lencengkan hatinya karena kerjaannya melenceng. Kalau hati yang sudah Allah lencengkan, dan Allah yang melencengkan hati itu, siapa yang bisa memberikan hidayah kepada hati tersebut? Maka amalan kita melenceng dari syariat, berpotensi Allah lencengkan hati kita dari ketaatan. Kita mau yang mana? Mau Allah berikan kepada kita hidayah, lazimi keimanan. Tak peduli keimanan, berarti kita melenceng. Karena tidak ada tempat yang ketiga. Kalau kita rajin melenceng, maka efeknya adalah Allah lencengkan hati kita. Lihat, Allah bicara hati. Hidayah Allah bicara hati, melenceng pun Allah bicara hati. Kenapa? Hatilah perintah dan larangan untuk anggota badan. Kalau hati sudah dapat hidayah, mata hidayah, telinga hidayah, lisan hidayah, kaki hidayah, tangan hidayah, niat pun hidayah. Tapi kalau hati sudah melenceng, mata yang melenceng, telinga yang melenceng, lisan yang melenceng, kaki yang melenceng, tangan yang melenceng, sampai niat pun melenceng. Kita mau hati yang mana? Hati yang Allah berikan hidayah? Atau hati yang Allah lencengkan dari hidayah? Dan kita yang memilih. Dan Allah yang menentukan. Dan ketika Allah menentukan,
Allah menentukan pakai ilmu, pakai hikmah, pakai keadilan. Dan Allah tidak salah dalam memilih siapa yang akan Allah beri hidayah dan siapa yang akan Allah lencengkan sehingga takkan dapat hidayah sampai mati. Karena Allah tak pernah salah dalam memilih. Karena pilihan Allah pakai ilmu dan pakai keadilan dan pakai kasih sayang yang tiada tara. Maka tidak ada yang celaka di sisi Allah kecuali orang-orang yang memang tak pantas untuk dimuliakan. Semoga bermanfaat saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita semangat untuk memperbaiki hati. Kalau memang kita punya kepedulian kepada selamat di akhirat nanti. Karena kata kunci selamat di akhirat Asy-Syu'ara 88 dan 89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tak bermanfaat harta dan tak bermanfaat keturunan, anak, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dan hati yang selamat itu kita mengejarnya di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Disitulah kita mencari hati yang selamat. Mencarinya hati, mengejar hati yang selamat itu di hari Senin, di hari Selasa, di hari Rabu, di hari Kamis, di hari Jumat, di hari Sabtu, di hari Ahad. Jangan katakan hari ini saya biar tak selamat dulu, nanti di hari lain saya cari keselamatan itu. Enggak bisa. Mencarinya di setiap hari. Mengejarnya di setiap hari. Mewujudkannya di setiap hari. Karena hari-hari itulah yang akan menjadi biografi hidup kita di akhirat. Yauma idzin yasdurun nas ashtatan. Kenapa? Liyurau a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada akhirnya biografi akhirat kita adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad yang kita lalui. Itulah biografi kita di akhirat. Kita berbuat baik di hari-hari itu, yarah. Kita berbuat buruk di hari-hari itu, yarah. Semoga bermanfaat, terutama bagi yang berbicara. Beberapa waktu ke depan kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Sekiranya ada pertanyaan yang bisa kita jawab, dan pertanyaan ini kita utamakan pertanyaan yang sesuai dengan tema. Mohon maaf kalau pertanyaan yang tidak sesuai dengan tema, kita berusaha menghindarinya supaya tak keluar kita dari topik bahasan kita yang ana rasa perlu kita perhatian dan ekstra perhatian dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Terlalu banyak orang yang tak peduli minum pakai tangan kiri. Terlalu banyak orang sekarang yang tak peduli minum dengan tangan kiri. Padahal minum pakai tangan kiri itu jalan ke neraka. Apakah rusaknya hati seseorang itu mempengaruhi akidah dan cara beragama seseorang? Apakah rusaknya hati seseorang, apakah mempengaruhi akidah dan cara beragama seseorang? Akidah itu letaknya di mana, saudaraku? Akidah itu letaknya di mana? Hah? Di hati atau di mata? Di hati atau di tangan? Kalau hatimu rusak, akidahmu rusak. Karena akidah letaknya di mana? Di hati. Coba lihat lagi. Apakah rusaknya hati seseorang mempengaruhi akidah dan cara beragama seseorang? Akidah di mana letaknya? Di hati.
Dan agama letaknya di mana? Di hati. At-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini, kata Nabi. Takwa itulah agama. Dan sebenar-benar agama adalah takwa. Letaknya di sini. Maka rusak hati, rusak akidah, rusak agama. Jelas. Walaupun rusaknya tak sampai kepada mensekutukan Allah dengan matahari, dengan sapi, dengan api. Tak sampai serusak itu, tapi rusak. Rusak ya rusak. Rusak terbagi. Ada rusaknya parah, ada rusaknya semi parah, ada yang tak separah itu kali, tapi tetap rusak. Paham yang saya maksud? Akhirnya kita tidak merasa salah kalau kita sedang gibahi orang. Karena hati kita rusak. Akhirnya kita tidak merasa bersalah ketika melihat aurat wanita. Kalau hati itu benar, dia akan sakit dan tersakiti dengan aksi kita yang berbuat maksiat. Terasa, pedih di hati itu terasa. Kalau sudah berbuat maksiat, hati tak ada pedihnya berbuat maksiat, kata para ulama, salah satu indikasi hatimu sudah harus diperhatikan masih hidup apa tidak. Karena luka pasti memberikan rasa pedih. Kalau luka itu ada pada makhluk hidup. Namun kalau luka itu ada pada orang mati tak akan merasakan pedihnya luka. Maksiat melukai hati. Hati tak merasa pedih karena maksiat. Pertanyaannya, masih hidupkah hati itu? Ini pertanyaan penting loh. Yang kita sering lupa. Karena terbuai sesuatu. Wallahu a'lam. Ustadz, saya sudah 9 tahun mengenal sunnah. Namun 5 tahun terakhir ini saya terjebak dalam fitnah syahwat dan dosa yang berulang. Bagaimana membentengi diri dari fitnah syahwat? Mohon maaf, saya mengurangi rasa hormat. Saya tidak bisa jawab. Kenapa? Syahwat beraneka ragam. Yang mana satu? Terlalu banyak syahwat yang harus dibahas. Dan Anda tidak menjuruskan pertanyaan Anda kepada pertanyaan yang jelas. Pertanyaan Anda terlalu global. Bagaimana saya akan menjawab pertanyaan yang terlalu global ini? Sementara Anda membutuhkan solusi untuk masalahmu. Saya tak tahu masalahmu ada di mana. Syahwat, banyak sekali syahwat. Syahwat yang mana? Lalu minta nasihat yang mana? Saya tak bisa menjawab. Kenapa? Saya tak tahu syahwat Anda, syahwat apa sih? Syahwat yang Anda terjerumus ke dalamnya berkali-kali, itu syahwat apa gitu? Karena syahwat terlalu luas. Bahasan syahwat terlalu luas. Penyebab agama orang salah dua, syahwat dan syubhat. Syahwat begitu luas bahasannya, syahwat syubhat begitu luas bahasannya. Syahwat yang mana atau syubhat yang mana kalau dia adalah syubhat? Apakah syubhat dalam bab akidah, bab asma wa sifat, bab uluhiyah, atau bab surga dan neraka, atau bab takdir, atau bab aneka ragam. Syahwat yang mana? Harta, wanita, urusan pencarian nafkah, urusan bertetangga, urusan suami istri, urusan terlalu banyak syahwat, urusan mata, urusan lisan, urusan. Jadi karena pertanyaan global, bagaimana saya akan menjawabnya? Maka mohon maaf saya tidak bisa jawab. Penyebab saya tidak bisa menjawab adalah Anda tidak pandai bertanya. Wallahu a'lam.
Umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70. Jarang yang melebihi. Dalam rangka memotivasi diri dalam kebaikan. Bolehkah saya yang sudah berumur 69 tahun mengatakan 1 tahun lagi akan wafat? Bolehkah demikian? Jawabannya tak boleh. Kenapa? Karena wafat rahasia Allah. Ada apa dengan dirimu mencoba untuk menebak-nebak rahasia ilahi? Saudaraku, jangan pernah campakkan dirimu kepada jurang kehinaan tiada tara bernama masuk alam gaib. Alam gaib itu bukan urusan Anda sebagai seorang manusia. Urusan Anda sebagai seorang manusia yang tak gaib. Yang tak gaib saja susah kita memperbaikinya. Mau masuk alam gaib? Ayolah. Anda disuruh Allah ngurus yang zohir-zohir. Yang alam gaib, biarkan di alam gaib. Jangan masuk ke alam gaib. Dan siapapun yang berusaha masuk ke alam gaib, pahami, yakini, itu orang sesat. Urusan Allah dia urus. Contoh, beriman kepadaku, beriman kepadaku, beriman kepadaku, yakini apa yang kukatakan. Nanti aku jamin kalian tak masuk neraka. Sesat. Karena dia sudah masuk alam apa? Alam gaib. Tak ada orang yang bisa menjaga orang dari neraka. Jangankan menjaga orang, menjaga dirinya saja nggak bisa. Urusan neraka sudah alam gaib. Ada apa engkau masuk alam gaib seolah-olah engkau sudah bisa berdiri di pintu neraka dan kemudian menghalangi orang masuk neraka kalau orang itu yakin dan percaya dengan apa yang engkau katakan. Ini hanya bahasa marketing. Supaya orang percaya dengan apa yang dia katakan dan laku dagangannya. Namun bagi orang-orang yang mengerti bahwa ini dagangan alam gaib, sementara Anda makhluk tidak gaib, ini sudah bicara di luar kodrat. Cukup itu sebagai bukti Anda orang sesat. Karena Anda sudah masuk sesuatu yang bukan kodrat hidupmu. Sama dengan laki-laki bertanya, bagaimana caranya Ustaz saya bisa melahirkan? Kita katakan terlalu pandai, kau laki-laki. Bicara bagaimana cara melahirkan. Engkau tidak lagi bertanya sesuatu yang kodrat hidupmu. Maka urusan kita urusan zohir. Bukan urusan gaib. Maka tinggalkan hal yang berhubungan dengan urusan gaib. Biarkan Allah yang mengatur urusan gaib itu. Jangan coba nebak-nebak. Jangan coba masuk ke dalam gaib. Allah sudah menjadikannya gaib. Akal kita tak bisa masuk ke dalamnya. Namun boleh bagi kita untuk mengatakan rasanya. Oh rasanya umur yang saya pakai lebih banyak rasanya dari yang tersisa. Insya Allah itu tidak jauh daripada kebenaran. Tapi dengan mengatakan umur saya tinggal 1 tahun lagi. Itu salah. Kenapa? Anda sudah mencoba masuk ke dalam alam gaib. Salah itu. Tapi kalau seandainya Anda mengatakan rasa-rasanya usia saya yang tersisa lebih sedikit daripada yang sudah saya pakai, insya Allah itu mendekati kebenaran. Kalau sudah 69, nggak mungkin rasa-rasanya, nggak mungkin Anda hidup 70 tahun lagi. Ya atau tidak? Nah? Ya atau tidak? 69 tambah 70 berapa tuh? 139, masa sih? Negeri-negeri yang katanya orang-orang di sana umurnya panjang-panjang, rasanya 139 nggak sampai. Ya paling 115, 109, 105. Apalagi Anda ada di negeri yang tidak menjaga kesehatan. Maka jangan masuk ke dalam alam gaib. Maka bahasa kita pun tetap berasa berakhlak. Biarkan alam gaib urusan Allah. Maka kita katakan untuk memotivasi diri bahwa, dan ini saya katakan kepada banyak teman-teman yang usianya sudah lebih daripada 45 tahun.
Seperti saya sekarang sudah lebih 45 tahun. Saya katakan kepadanya, mungkin kemungkinan besar usia kita yang tersisa lebih sedikit daripada usia kita yang telah kita pakai. Karena rasa-rasanya 45 tambah 2, 90. Udah terlalu sedikit orang Indonesia sekarang usianya 90. Makanya saya katakan rasa-rasanya usia yang akan tersisa lebih sedikit daripada usia yang sudah kita pakai. Mari kita beramal soleh. Mari kita banyak berjuang untuk agama. Mari kita banyakkan sisa waktu usia kita ini yang tersisa ini, yang rasa-rasanya lebih singkat daripada yang telah kita pakai. Mari banyakkan untuk akhirat. Maka cara begitu lebih pas, lebih ilmiah, lebih sesuai dengan kebenaran dibanding kita menebak usia saya tinggal 1 tahun. Boleh jadi usia Anda 15 tahun lagi. 15 tambah 69 berapa? Hah? 84. Masih banyak lah orang Indonesia. Walaupun tak banyak-banyak kali, tapi masih ada lah orang Indonesia wafat di usia 80. Ibu saya wafat di usia 82. Rahimahullah. Semoga Allah rahmati dia. Jadi, tak jauh-jauh juga kalau seandainya 69 tambah 15, 84 tahun. Dan belum lama ini kita mengadakan kajian di salah satu kajian di Jakarta ini, ada saudara kita yang mengatakan bahwa ayah saya wafat usia 115 tahun, ibu saya wafat 105 tahun. Alhamdulillah masih ada gitu, masih ada. Dan keluarga saya rata-rata usianya panjang-panjang. Kakak saya wafatnya usia 90 sekian tahun gitu. Walau jarang, tapi ya alhamdulillah di keluarga dia banyak yang usianya panjang-panjang. Tapi 139 rasanya susah gitu. Maka jangan masuk ke alam gaib. Dan pelihara lisan kita agar tetap berada di alam zahir. Alam yang tidak gaib, alam syahadah. Karena itulah urusan kita. Dan usahakan lisan kita tidak melampaui kebenaran. Ya. Maka kalau kita mengatakan usia saya tinggal 1 tahun lagi, tak benar. Karena Nabi mengatakan, wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sangat sedikit dari mereka yang melampaui angka 70. Sedikit, bukan tak ada. Sedikit, bukan tak ada. Wallahu a'lam. Saya bertemu seorang kakek-kakek yang usianya 72 tahun, masih nyetir sendiri kok. Pergi pengajian nyetir sendiri. 72 tahun sudah. Mungkin tahun ini 73 usianya. Tapi masih nyetir sendiri, nyetir mobil sendiri pergi pengajian. Kakek-kakek. Sudah putih semua. Rambut sudah putih, jenggot sudah putih, 72 tahun. Bertemu terakhir dengan beliau itu 72 tahun. Mungkin sekarang 73. Ada tapi tak banyak. Lebih banyak yang di bawah 70. Sulit sekali memperbaiki hati. Kadang sudah niat dengan mencari ridho Allah, tapi suatu hal jadi tercampur dengan ada keinginan mendapatkan penilaian manusia. Apakah ini disebabkan hati yang buruk? Ini disebabkan bahwa jalan ke surga memang begitu. Jalan ke surga memang begitu. Begitu yang Allah takdirkan. Agar ada aksi kita yang benar-benar berangkat dari hati yang serius. Kalaulah gampang memperbaiki hati, itu artinya harusnya penduduk surga lebih banyak dari penduduk neraka. Kalau gampang memperbaiki hati. Justru karena sulitnya itulah, akhirnya penduduk neraka lebih banyak dari penduduk surga. Yang mengatakan itu Rasul. Yang mengatakan itu Allah. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Siapa yang pandai bersyukur? Yang pandai memperbaiki hati. Maka beratnya itu jangan membuat Anda berhenti.
Berat lalu berhenti, nggak sampai-sampai. Berat, lanjutkan terus. Ada beratnya, lanjutkan lagi. Ada beratnya, lanjutkan lagi. Ada beratnya, lanjutkan lagi. Bisakah saya saat hati saya bersih dan tidak berbuat maksiat lagi? Jawabannya tak bisa. Karena Anda manusia. Allah mentakdirkan dirimu manusia, bukan malaikat. Akan tetapi, usahakan banyak menangnya dibanding kalahnya. Ada 7 hari dalam sepekan. Usahakan lebih banyak menangnya. Bila perlu 7 hari menang semuanya. Baru minggu hari yang akan datang kalah 1, menang 6. Usahakan banyak menangnya dibanding kalahnya. Soal menang terus sampai usia, sampai akhir hayat, mustahil. Apalagi di negeri yang seperti zaman kita. Pasti ada jatuhnya. Jangan anggap saya ngomong ini berarti orang yang sudah benar seperti ini nggak pernah jatuh. Salah loh. Yang tidak pernah jatuh itu namanya malaikat. Dan malaikat itu sudah ada sehingga Allah ingin menciptakan makhluk lain yang bukan seperti malaikat. Itulah dia kita, manusia. Makhluk yang pakai salah. Maka Anda ingin menjadi orang yang makhluk manusia tanpa salah. Anda ingin berbuat sesuatu yang bukan kodrat dirimu. Paham? Makhluk yang hidup tak pernah berbuat salah sudah Allah ciptakan bernama malaikat. Allah ingin membuat makhluk baru lagi, namun tak seperti malaikat. Makhluk yang punya kodrat apa? Salah dan keliru. Dan itulah saya, dan itulah Anda, dan itulah kita semua yang bernama manusia. Laki-laki atau perempuan sama saja. Namun, penduduk surga adalah yang banyak menangnya dibanding kalahnya. Maka berusahalah ke arah itu. Kalau ataupun kalah, segera istighfar, segera minta ampun. Segera salahkan diri, jangan salahkan orang lain. Karena orang lain pada dasarnya hanyalah sarana, engkau yang memutuskan engkau salah atau tidak. Orang lain hanya pemicu, dirimu yang memutuskan apakah engkau akan salah seperti mereka atau engkau bertahan di atas kebaikanmu walaupun dipicu oleh keburukan manusia. Justru keburukan manusia itulah yang membuat engkau harus lebih baik dari sebelumnya agar mendapatkan apa yang Allah puji. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Yang tadi sudah kita bicarakan sifat orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Allah puji sebagai orang-orang yang sabar. Allah puji sebagai orang yang mendapatkan jatah agama yang sangat baik dalam kehidupan di permukaan bumi ini. Dan akan pasti mendapatkan kebaikan yang luar biasa di saat dia kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah dengan memperbaiki hati sedikit demi sedikit, tapi masih merasa di hati masih ada yang tidak baik? Apakah ketika akhir hayat kita, hati kita yang belum sempurna baik, kita belum bisa masuk dalam golongan orang-orang yang berhati selamat? Urusan gaib jangan diurus. Saya sudah katakan tadi, urusan gaib jangan diurus. Urusan bagaimana kita wafat nanti jangan diurus. Saya mau jawab apa coba? Kalau pertanyaannya pertanyaan gaib. Perbaiki hati, perbaiki hati, perbaiki hati. Ikhlaskan, niatkan dengan ikhlas, lakukan dengan ikhlas, lakukan untuk dicintai Allah. Biarkan setelah itu Allah akan melakukan keadilannya, kebijaksanaannya, kasih sayangnya yang luar biasa kepada kita. Begitu cara yang benar.
Jangan mengkhawatirkan masa yang akan datang, lalu risau di masa yang sekarang. No. Cara hidup yang salah. Khawatir masa yang akan datang, yang sekarang amburadul. Yang benar adalah, benarkan aksi yang sekarang, yang kedepannya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha ingin memberikan kebaikan kepada kita. Bukankah Allah yang mengatakan kepada kita, satu jengkal engkau mendekat kepada aku, satu hasta aku mendekat kepadamu. Satu hasta engkau mendekat kepada aku, satu depa aku mendekat kepadamu. Engkau datang kepadaku berjalan, aku datang kepadamu berlari. Ya atau tidak? Hadis Qudsi. Satu jengkal kita mendekat kepada Allah, Allah mendekat kepada kita satu hasta. Aksi kita mendekat kepada Allah, Allah lebih lagi ingin mendekat kepada kita. Tapi Allah ingin lihat, engkau serius tidak mendekat kepada aku? Atau mendekatmu tak jelas? Dekat-dekat, menjauh. Dekat, menjauh, menjauh, menjauh. Mendekat sedikit, menjauh lagi. Disinilah letak keseriusan dalam berjuang. Keseriusan dalam menata diri dalam hidup di permukaan bumi ini. Inilah dia firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Inilah dia firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah dia firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau mereka suatu saat terjerumus ke dalam kesalahan, segera mereka minta ampun, segera mereka bertaubat dan mereka tidak lanjutkan kesalahan tersebut. Urusan bagaimana nanti serahkan kepada Allah yang Maha mengurus masa yang akan datang. Tapi kalau Allah melihat di dalam hati kita benar-benar baik, Allah pasti berikan kebaikan. Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khaira. Apabila Allah melihat di hatimu ada kebaikan, Allah pasti berikan yang baik kepadamu. Lihat Al-Quran surah Al-Anfal. Mari Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, mari kita urus hati kita dengan baik. Karena baik hati kita, insya Allah, itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Hati-hati dengan yang merusak hati kita. Kadang tatapan mata merusak hati, pendengaran telinga merusak hati, pembicaraan kita merusak hati. Langkah kita merusak hati, yang kita tulis dengan tangan kita bisa merusak hati. Akankah kita campakkan keselamatan akhirat karena kita tidak peduli dengan hati kita di permukaan bumi? Ini yang harus kita fikirkan matang-matang untuk kita jawab dengan amalan matang-matang. Kita orang yang yakin ada surga dan neraka. Harusnya kita juga beramal dengan amalnya orang yakin. Jangan sampai kita merasa yakin, tapi amal kita kok kayak orang-orang tidak yakin gitu. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita semangat untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Wallahi, ini aksi menyelamatkan diri sendiri. Toh pada akhirnya di akhirat, kita nggak peduli orang lain selamat atau tidak. Yang penting kita selamat. Semoga Allah kumpulkan kita di padang mahsyar bersama Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Dan yang bersama Nabi itu adalah orang yang benar-benar beriman. Bukan rasa-rasa beriman. Hati-hati. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Hari di mana Allah tak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Ini orang-orang yang benar-benar beriman. Bukan rasa-rasanya beriman. Mudah-mudahan kita melangkah kepada orang yang benar-benar beriman. Bukan orang yang rasa-rasanya orang yang beriman. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.